Ya, kembali bersama kami di Sindo Today. Ratusan buruh memadati Stadion Madia Gelora Bung Karno untuk merayakan Hari Buruh Sedunia. Ya, dua tuntutan yang disuarakan para buruh yaitu dihapuskannya Omnibus Law Cipta Kerja dan menghapus outsourcing serta menolak upah murah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut mengamankan rangkaian unjuk rasa para buruh mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga Stadion GBK. Tidak hanya orasi, kegiatan Hari Buruh Internasional juga turut dimeriahkan dengan tari-tarian dan panggung hiburan. Ya, sementara itu sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masa aksi di kawasan Patung Kuda mulai meninggalkan lokasi. Masa aksi bubar dengan tertib, bergantian ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, meski sebelumnya masa aksi sempat membakar spanduk. Sampah yang berserakan langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan DKI Jakarta dan kobaran api dipadamkan oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga. Bisa masa buruh dari berbagai perwakilan perusahaan dan serikat pekerja di kawasan industri Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk ikut meramaikan aksi. Ya, para buruh bergabung dengan buruh lainnya untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Salah satunya adalah mencabut Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merugikan kaum buruh. Ratusan buruh dari berbagai serikat dari perwakilan perusahaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat berangkat untuk bergabung memperingati Hari Buruh atau May Day di Jakarta. Demonstrasi dipusatkan di Patung Kuda serta Bundaran HI dan bergerak ke Stadion Madia Senayan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Menurut buruh dari perwakilan Kabupaten Karawang, ada dua tuntutan utama yang diserukan oleh peserta May Day 2024 di seluruh Indonesia, yaitu mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan Hostum. Menurutnya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Hampir 4 tahun lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi, bahkan beberapa kota industri upahnya 0%. Akan menyuarakan tentang tuntutan mencabut Omnibus Law kemarin dan Hostum. Terus teriakan ada hiburan karena memang dari undang-undang Omnibus Law yang dikeluarkan oleh pemerintah ini ada beberapa poin yang memang merugikan dari kaum buruh. Contoh masalah upah, masalah pesangon, terus masalah status kerja juga kan lain-lain. Aksi buruh ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polsek Teluk Jambe Timur. Selain mengawal aksi buruh berangkat ke Jakarta, polisi juga melakukan aksi sterilisasi keamanan di setiap kawasan industri yang berada di Karawang. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI juga berkumpul di Jalan Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk berangkat ke Jakarta. Titik ini adalah salah satu titik kumpul massa yang tersebar di sejumlah titik di kawasan industri di Purwakarta. Mereka akan berunjuk rasa menyampaikan tuntutan yang sama, yakni mencabut Undang-Undang Omnibus Law, hapus outsourcing, dan tolak upah murah. Cabut yang namanya Omnibus Law, itu adalah undang-undang yang sangat menyengsarakan buruh. Yang kedua, hapus outsourcing. Sekarang semuanya pekerja magang, pemerintah daerah juga diam. Tidak ada bicara, orang sepanjang umur dikontrak. Ketika ada masa-masa yang krusial buat pekerja, misalnya THR, misalnya bonus, mereka nggak dapatkan, bahkan di PHK. Hanya diberikan uang kompensasi selama 1 bulan. Itu yang kami sakit, buruh yang kami sakit. Yang ketiga adalah tolak upah murah. Meski kondusif, namun aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak polisian dari Polsek Bungursari, Polres Purwakarta. Selain dari kawasan industri Bukit Indah, pemberangkatan para buruh juga dilakukan dari titik lain, yakni di kawasan Sadang dan lainnya. Adapun jumlah buruh yang diberangkatkan dari Purwakarta mencapai 1.000 orang. Dari Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat, Irwan dan Rudi Setiawan melaporkan. Ya, sementara itu memperingati Hari Buruh Sedunia, ratusan buruh di Yogyakarta berunjuk rasa di perempatan Tugu Palputih. Ya, dalam aksinya mereka menuntut pemerintah termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup nelayan, hidup kaum miskin kota.
Dengan membentangkan spanduk dan membawa poster, ratusan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI ini berunjuk rasa di perempatan Tugul Palputih, Yogyakarta. Aksi digelar guna memperingati Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. Dalam aksi ini, para buruh menuntut pemerintah dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai sangat merugikan para buruh, termasuk dalam penetapan upah minimum serta sistem kerja outsourcing. Menuntut kepada pemerintah, kepada Presiden yang paling baru, Prabowo, agar segera mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu untuk mengisi kekosongan hukum bisa menggunakan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu kemudian harus diikuti dan dibarengi pula dengan revisi yang baru, di mana itu bisa menghapus sistem kontrak dan sistem outsourcing. Kemudian bagi Pemda DIY kepada Gubernur Sultan Hamengkubuwono ke-10, kami meminta beliau agar merevisi besaran UMK tahun 2024, sehingga kemudian kami mendesak ada kenaikan sebesar minimal 15%. Sementara itu, dalam aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian tersebut, para buruh juga menuntut dinaikkan upah yang saat ini dinilai terlalu murah. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunanto Farhan melaporkan. Bisa 5 mahasiswa Universitas Negeri Makassar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan pihak polisian usai unjuk rasa May Day hingga malam hari. Ya, polisi juga menyita 5 botol miras tradisional. Memperingati Hari Buruh, mahasiswa Universitas Negeri Makassar menggelar aksi bakar ban bekas. Mahasiswa juga menutup jalan raya pendidikan di Kota Makassar. Saat penyisiran, polisi mengamankan sedikitnya 5 mahasiswa. Petugas juga menyita 5 botol minuman keras tradisional jenis balo yang dibawa mahasiswa. Sementara itu, puluhan mahasiswa UNM lainnya yang sempat diamankan petugas langsung diserahkan ke pihak kampus untuk diberikan pembinaan. Setelah selesai aksi ada yang bakar ban di situ dan kita tertibkan. Nah, kita tertibkan, kemudian masuk di sini ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran, yaitu minum balok, kita sudah amankan. Situasi aman, tertib dan terkendali. Ada berapa jumlah tadi jamaah? Tadi ada 10 yang dikembalikan. 5 ya? 5 Ada 5 orang yang kita amankan. 5 orang yang amankan. Ya. Yang lainnya kita melakukan pembinaan dan kita serahkan kepada kampus. Sebelumnya, masa aksi dari berbagai organisasi buruh membakar seluruh papan tuntutan yang dibawa peserta aksi yang digelar di depan kantor DPRD Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Masa aksi ini menuntut adanya Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan yang baru dan lahir dalam proses demokratis. Hentikan politik upah murah, hentikan sistem kerja kontrak atau outsourcing, dan menolak kriminalisasi buruh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Sementara itu di Jawa Tengah, aksi unjuk rasa gabungan buruh dan mahasiswa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berujung ricuh. Ya, ratusan demonstran berusaha menjebol pagar kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu sore. Aksi anarkis massa yang memperingati May Day ini kemudian dihalau petugas kepolisian dengan tembakan meriam air. Menghadapi semprotan air bertekanan tinggi, para mahasiswa ini serempak mundur. Aparat kepolisian yang menyerbu ke arah massa sempat memukuli seorang mahasiswa yang tertangkap. Ya, sementara itu di Jawa Timur, ribuan buruh dari seluruh kota dan kabupaten se-Jawa Timur berkonvoi dari alun-alun Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya. Rencananya para buruh ini akan menemui penanggung jawab Gubernur Jawa Timur untuk menyuarakan tuntutan mereka, yakni mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan menghapus sistem kerja outsourcing. Buruh juga meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto ini untuk lebih memperhatikan nasib buruh di Indonesia.